lihat untuk mendefinisikan hati, mendefinisikan ruh, ya, atau empat hal itu adalah sesuatu yang latifatun, sesuatu yang lembut, yang sesuatu yang halus. Seberapa halusnya? Sangat halus, tidak bisa deteksi oleh apapun. Secara zati, ya, bahkan akal kita sendiri pun tidak bisa mampu mendeteksi itu. Tapi ada dia, ya, ada. Karena itu, ketika beliau mendefinisikan ruh, beliau mengatakan ruh itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah jismun latifatun, satu zat yang sangat halus. Manba'uhu, tempatnya adalah tajwiful qalbi, berada di rongga jantung itu. Yang tadi itu di dalam jantung itu ada sebuah rongga itu. Al-jismani yang bersifat jisim. Wa yantashiru biwasitatil uruqi, dia menyebar melalui perantara al-uruqid dawarib, melalui perantara pembuluh darah, ya, ila sa'iri ajza'il badani, ya, berjalan ke seluruh bagian anggota tubuh. Jadi kalau jismun latifun berarti saged diindra karena jisim. Nih, karena lek wis ono kalimat latifatun, robbaniyatun, ruhaniyatun, wis gak kena di mikroskop niku. Tidak bisa di USG. Gitu ya. Tetapi kalau ada kata jismun, ya, berarti fisik dia. Tapi meskipun jismun, dia sifatnya apa? Latifun. Dia sangat lembut, halus. Di mana jisim yang latif ini manba'uhu, tempat sumbernya ada pada tajwiful qalbi, ada di rongga hati atau rongga jantung. Wajarayanuhu, dia alirannya fil badani, ke seluruh anggota tubuh. Wa fayadhanu anwaril hayati, dan arus aliran cahaya-cahaya kehidupan, wal hissi, dan indra, wal basari, dan penglihatan, wal sam'i, dan pendengaran, was syam'i, dan penciuman, minhu, darinya, ala a'dha'ihi, pada seluruh anggota tubuh itu, yudahi, menyerupai, fayadhanan nuri, ya, menyerupai arus aliran nur, cahaya, minas siraji, dari lampu, alladzi yudaru, yang mengitari, fi zawaya al-baiti, di seluruh sudut rumah. Fa innahu la yantahi ila juz'in minal baiti, cahaya tersebut la yantahi, tidak sampai, ila juz'in, pada satu bagian, minal baiti, dari rumah, illa wa yastaniru bihi, kecuali terus tersinari olehnya. Jadi roh itu, kalau definisi yang pertama itu bersifat fisikal, jadi ya jismon latifun, yang posisinya ada di dalam jantung tadi itu, dan dia mengalir, kalau sekarang itu mungkin dipompa oleh jantung, mengalir. Nanti sampai lihat itu ya, anatomi daripada jantung itu mengalir ke seluruh anggota tubuh, ya. Nah, itu taubahnya aliran pompaan jantung tadi ke anggota tubuh itu, taubahnya seperti lampu ini, sinar lampu, ya. Ketika lampu ini dinyalakan, maka dia akan menyinari setiap sudut ini, apa yang dijangkau. Karena itu dia tidak akan keluar dari ruangan itu. Demikian juga ruh itu. Jadi ruh itu ketika kemudian dipompa oleh jantung, dia akan mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh, termasuk indera kita itu. Nah, itulah ruh dalam arti yang pertama. Jadi roh ini mirip kali sinar lampu.
Bagi ruangan yang terhalang oleh sinar, terhalang oleh apa ya, ruangan atau dinding, maka dia tidak dapat sinar tadi itu. Sama jika salah satu anggota tubuh itu terhalang aliran, nah tadi itu ya, sinar itu, ya maka tidak dapat aliran ruh itu. Karena itu mungkin sekarang ada istilah mungkin penyakit apa itu? Nah, stroke itu karena tidak dapat aliran, tidak dapat sinar tadi itu. Nah itu roh itu seperti itu. Karena itu anggota tubuh itu ada yang mati lebih dulu. Kenapa? Karena tidak disinari, tidak dapat aliran tadi itu. Nah ini bukan ilmu kita ya, ilmunya Pak Dokter nanti yang bahas itu. Cuma kedah tahu lah, itu ruh dalam arti jisim ya. Itu. Kemudian fal hayatu misaluha, maka kehidupan itu misaluha seperti an-nuru, cahaya, al hasilu fil haitani, ya, yang sampai kepada dinding. Waruhu, dan ruh itu misaluhu seperti as-siraju, lampu. Ruh itu seperti lampu. Ya. Kemudian wasuryanur ruhi, berjalannya ruh itu, wa harakatuh, dan gerakan ruh itu, fil batin, di dalam batin, misalhu seperti harakatus siraji, gerakan lampu, fi jawanibil baiti, pada sudut-sudut rumah, bitahriki muharrikihi, dengan digerakkan oleh penggeraknya. Jadi fal hayatu mithaluha an-nur, kehidupan kita ini yang bersifat fisikal itu taubahnya seperti cahaya yang ada yang masuk kepada dinding. Nah, waruhu, dan ruh itu sendiri diumpamakan seperti apa? Lampu itu. Jadi ruh itu seperti lampu itu, dia posisinya ada di mana? Di dalam jantung. Kemudian mengalir dia lewat pembuluh darah. Wasuryanur ruh, ketika ruh itu dipetek, ya, memerlukan cahaya, dia akan mengalir, ya. Mengalir, dan gerakannya itu sehingga sampailah ke dinding itu. Misalu harakatus siraji fil jawabil baiti bitahringan, itu jika seluruh bagian tembok itu tidak terhalang oleh sesuatu, maka dia akan kena pancaran daripada sinar dari lampu tadi itu. Sama dengan ketika dia tubuh ini mendapatkan aliran ya dari pompaan jantung tadi itu, maka dia akan adanya kehidupan itu. Jika kemudian jantungnya sudah tidak lagi memompa, ya, kemudian ruhnya tidak bergerak, tidak mengalir, ya tidak akan ada lagi kehidupan. Karena itu inti dari manusia secara fisikal ya jantung itu. Jika jantungnya itu sakit, yang lainnya akan luar biasa dampaknya. Ya. Jika jantung tidak berfungsi, matilah manusia. Tapi jika jari-jari tidak berfungsi, bisa masih hidup. Betul nggih? Itu berarti ada ya anggota tubuh itu yang benar-benar primer, yang benar-benar tidak bisa tidak keberadaannya. Tapi ada anggota tubuh itu yang tidak berdampak kepada kematian meskipun dia tidak ada, seperti kedua mata.